kenapa ada sebagian dari kita tuh mikir, wah kayaknya mereka itu nggak makan nih. Karena kan kekuatannya di atas kita gitu kan. Bukan kekuatannya di atas kita, sebenarnya ini salah kaprah sih, geng. Tapi nanti gue bahas detailnya lah masalah kekuatannya. Ini soal makanan aja nih. Mereka pun intinya sama-sama makan. Berarti kan mereka punya rasa lapar dan mereka pasti punya dahaga kayak gitu loh. Punya rasa lemes lah kayak gitu. Sama kayak kita aja punya rasa lemes, rasa lelah kayak gitu, rasa haus. Berarti kan ya sama lah level kekuatannya ya enggak? Maksudnya kekuatan daya tahan tubuh maksud gue kayak gitu loh. Kalau kekuatan yang lain nanti gue bahas lah di next video. Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas tentang perjinan lagi nih. Sebelum gue lanjut ke pembahasan intinya, gue disclaimer dulu nih, bahwa konten gue yang membahas tentang jin bukan bertujuan atau bukan berarti gue mendewakan jin atau menuhankan jin ya geng ya. Gue hanya memberikan edukasi tipis-tipis nih kepada kalian lah kayak gitu. Tapi di sini bukan berarti gue lebih pintar juga, enggak lah. Kalian juga boleh menambahkan wawasan kalian di kolom komentar nantinya ketika video ini selesai, maksud gue kayak gitu kayak. Jadi jangan salah sangka kayak gitulah. Kita lanjut ke pembahasan intinya nih. Di sini gue akan membahas 5 kesamaan jin dan juga manusia. Apakah benar sama? Kita lanjut ke pembahasannya. Persamaan yang pertama adalah sama-sama diciptakan oleh Allah, geng. Ini bukan kata gue sekali lagi nih. Ini termaktub atau tercantum dalam Al-Quran nih, geng. Seperti di samping kanan gua nih ayatnya nih, geng. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Dan tidaklah aku ciptakan, ini perkataan Allah nih yang ditulis atau dicantumkan di Al-Quran, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kayak gitu. Jadi levelnya sama ya, geng. Level penciptaannya maksud gua. Bukan bahannya, bukan bahan penciptanya, bukan. Maksudnya sama-sama makhluk ciptaan Allah kayak gitu intinya. Persamaan yang kedua antara jin dan manusia adalah sama-sama memiliki rasa lapar, geng. Jadi bangsa jin pun makan kayak kita. Hanya saja mereka itu beda ya. Bahan pangannya atau bahan makanannya itu beda kayak kita, enggak. Jadi misalkan kita makan nasi, makan roti, makan gandum, mereka mah beda, bukan kayak gitu, geng. Mereka itu makan kotoran. Ada di beberapa hadis Nabi tuh. Seperti yang dicantumkan di samping kanan gua nih. Nah, kalian bisa baca aja di situ. Jadi intinya kotoran manusia dan juga kotoran hewan itu tuh adalah makanan bangsa jin kayak gitu. Kayak gimana prosesnya ya itu hanya Allah yang tahu kayak gitu. Jadi kalau ada di antara kalian atau kan biasanya ada tuh mitos-mitos zaman dulu kan seolah-olah jin itu paling hebat gitu kan, atau ya dia berasa paling kuat kayak gitulah. Jadi seolah-olah ada sebagian dari kita tuh mikir, wah kayaknya mereka itu nggak makan nih. Karena kan kekuatannya di atas kita gitu kan. Bukan kekuatannya di atas kita, sebenarnya ini salah kaprah sih, geng. Tapi nanti gue bahas detailnya lah masalah kekuatannya. Ini soal makanan aja nih. Mereka pun intinya sama-sama makan. Berarti kan mereka punya rasa lapar dan mereka pasti punya dahaga kayak gitu loh. Punya rasa lemes lah kayak gitu. Sama kayak kita aja punya rasa lemes, rasa lelah kayak gitu, rasa haus. Berarti kan ya sama lah level kekuatannya ya enggak? Maksudnya kekuatan daya tahan tubuh maksud gue kayak gitu loh. Kalau kekuatan yang lain nanti gue bahas lah di next video. Intinya dia tuh sama-sama punya dahaga lah kayak kita gitu, geng. Dan sama-sama mempunyai rasa lapar kayak gitu, hanya saja bahan makanannya yang berbeda kayak gitu. Lanjut ke persamaan jin dan manusia yang ketiga adalah sebagian jin nih, geng, ada yang mengira bahwa kiamat itu nggak ada. Sama aja kayak sebagian dari kita, dari manusia kan ada yang ngira kayak gitu kan. Itu karena apa? Karena ideologi mereka. Ideologi mereka pun dibagi-bagi nih, geng. Tapi masalah ideologi nanti gue bahas lah di next video gitu kan, lebih detailnya maksud gue. Ini termaktub dalam Quran surat Al-Jin nih, geng, ayat 7. Ntar gue lihat dulu Al-Qurannya. Persamaan yang ketiga adalah jin itu sama-sama mengira hari kiamat itu nggak ada nih. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung gue bacakan aja ke terjemahannya nih, geng. Quran surat Al-Jin surat ke-72 juz 29 ayat 7. Dan sesungguhnya mereka yaitu jin mengira seperti kamu, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat tuh. Jelaskan bukan gue yang ngomong, gue hanya membacakan. Kalian cek aja tuh di Quran surat 72 yaitu surat Al-Jin ayat 7. Jadi bukan opini gue pribadi.
persamaan antara jin dan manusia yang keempat adalah, jadi kalangan jin itu ada yang baik, ada yang enggak, geng. Kayak kita aja kayak gitu. Maksud gue dari segi watak nih. Ada yang pemarah, ada yang kalem, ada kayak gitu. Ini juga termaktub dalam Quran surat Al-Jin. Jadi ini bukan opini gue pribadi, sekali lagi gue bilang. Ini ada di Quran surat Al-Jin. Ntar gue lihat dulu nih. Ayat 11, geng. Jadi Quran surat Al-Jin ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim, langsung gue bacakan aja ke terjemahnya. Dan sesungguhnya di antara kami maksudnya para jinnya, geng. Ada yang soleh, ada pula kebalikannya. Soleh itu dari segi, apa sih? Dari bahasa Arab maksud gue. Bahasa Arab solihah, yaslihu, solihan. Soleh itu artinya baik kayak gitu. Ada yang berkelakuan baik, ada juga yang enggak gitu, kebalikannya. Kalau bahasa Quran kan sopan gitu kan, sopan halus. Gua ulangi lagi nih terjemahannya. Dan sesungguhnya di antara kami para jin ada yang soleh, ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda kayak gitu. Sama kayak kita aja manusia, ya enggak? Kayak kita semua nih. Ada yang rajin, ada yang malas kayak gitu. Ada yang cepat marah, ada yang sabar, ada yang tenang, ada yang tergesa-gesa kayak gitu. Kesamaan antara jin dan manusia yang kelima adalah, di antara jin itu ada yang Islam, ada yang enggak juga, geng. Sama kayak kita manusia. Jadi ini sangkut pautnya ideologi ya, geng. Ideologi mereka itu ada yang Islam, ada juga yang enggak. Bisa dibilang ideologi, bisa juga dibilang agama. Tergantung kita apa sih ngambil apa sih sudut pandangnya kayak gitulah. Dan ini pun bukan opini gue pribadi nih, sekali lagi gue ingatkan. Ini termaktub atau tercantum dalam Quran surat Al-Jin. Ntar gue lihat dulu ayatnya ayat berapa sih. Gue lupa ntar. Quran surat Al-Jin ayat, nih geng, ayat 14. Jadi kesamaan yang kelima ini termaktub dalam Quran surat Al-Jin. Surat ke-72, juz 29, ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim, gue langsung bacakan aja ke terjemahannya. Dan di antara kami ada yang Islam, dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Maksudnya nggak Islam ya, geng. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Seperti kita aja manusia. Maksud gue gini loh, kalau kita bicaranya ideologi gini, geng. Jadi di antara mereka itu ada yang ideologinya komunis, kalau di kita mah ya. Cuman yang mereka beda lagi lah bahasanya. Cuman yang mirip-mirip kayak gitu. Ada juga yang liberal kayak gitu. Itu adalah 5 kesamaan antara jin dan juga manusia. Dan sekali lagi gue ingatkan, gue membahas seperti ini bukan berarti gue itu mendewakan atau menuhankan jin nih, geng. Ini hanya edukasi tipis-tipis lah kayak gitu. Kalian juga bisa tambahkan di kolom komentar di bawah jika kalian ada masukan gitu kan, atau ada beberapa tambahan lah kayak gitu. Dan buat kalian yang suka dengan video gue, pastiin kalian udah klik tombol subscribe dan logo bel dari sampingnya gue, Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.